Ya, selamat pagi anak-anak semua. Ya, ketemu lagi dengan Bapak ya di sini. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Andrian Adi Mustafa, Ariel Al-Mutatohiril, Tampan Satria. Ada yang tidak hadir, Ketua? Hadir semua ya? Oke. Mata kuliah kita pada hari ini adalah tentang perawatan perangkat komputer. Nah, subbagiannya adalah output device. Langsung saja ya kita masuk ke materi pada hari ini. Di sini Bapak akan jelaskan cara perawatan perangkat komputer, yaitu subbagian output device. Nanti kita bagi dua, ada yang materi, dan setelah materi nanti Bapak akan memberikan kuis. Output device atau perangkat keluaran. Apa itu output device? Mungkin anak-anak semua ada yang pernah dengar di sini ya, perangkat keluaran atau output device. Nah, secara pengertiannya, output device itu adalah perangkat device komputer yang merupakan komponen perangkat komputer atau laptop yang fungsinya adalah memperlihatkan hasil keluaran. Nah, fungsi dari output device ini adalah bertugas menampilkan proses data yang diproses oleh prosesor dan kemudian ditampilkan dari perangkat output device ini. Perangkat output device ini juga digunakan untuk pengolahan data, di mana diolah melalui perangkat proses dan kemudian disalurkan melalui perangkat output device. Di sini ada contoh perangkat input. Setelah di-input, diproses, kemudian dikeluarkan oleh output device. Ini contoh perangkat output device-nya. Kita fokus pada hari ini materinya tentang perawatan output device atau perangkat keluaran ya. Ini adalah salah satu contoh perangkat output device yang pertama, yaitu adalah monitor. Dalam bahasa sehari-hari mungkin kita sering mendengar istilah monitor, atau mungkin ada yang belum kenal monitor. Sudah. Istilah lainnya adalah layar ya, kalau kita bilang sebutnya bahasa bungonya lah ibaratnya. Nah, fungsi dari monitor ini adalah salah satunya untuk menampilkan hasil pemrosesan dari komputer dalam bentuk gambar, video, visual ataupun teks. Monitor itu ada banyak jenis dan bentuk-bentuknya. Di sini Bapak tunjukkan ada 4 jenis monitor. Yang pertama ada CRT, LCD, LED, dan plasma. Setiap jenis ini mempunyai karakter dan cara perlakuan yang berbeda-beda. Nah, setiap jenis monitor memiliki resolusi gambar juga yang berbeda-beda. Semakin tinggi resolusinya, jelas, maka semakin tajam gambar yang dihasilkan. Jika dilihat dari bentuknya ini, monitor ini ada yang berbentuk datar atau flat, ada juga yang berbentuk tabung. Seperti yang model lama ya. Kalau anak-anak yang masih punya TV tabung di rumah, nah ini model CRT. Kalau yang sekarang sudah LCD dan LED. Kalau plasma ini sistemnya kalau di layar HP itu mirip-mirip dengan layar AMOLED, tapi versi monitor. Selanjutnya, bagaimana cara perawatan monitor yang baik dan benar? Di sini Bapak tampilkan ada 4 ya, cara yang sangat mudah kita praktekkan dalam perawatan monitor. Nah, yang pertama, bersihkan monitor menggunakan tisu ataupun dengan kain halus. Juga boleh menggunakan cairan khusus monitor untuk membersihkan monitor. Bisa juga menggunakan alkohol, tetapi jangan menggunakan air, karena air ini bisa merusak komponen panel di dalam monitor tersebut. Selanjutnya, jauhkan dari magnet. Nah, mungkin di sini yang masa kecilnya pernah ada magnet ditempelkan ke layar TV, nah nanti jadi rusak, dia berbentuk pelangi. Jadi jangan coba-coba mendekatkan magnet ini ke layar monitor. Selanjutnya, matikan bila monitor ini tidak digunakan. Selain menghemat listrik, juga dapat mengurangi atau menghemat durabilitas dari monitor ini.
Selanjutnya, hindari monitor dari asap rokok karena dapat membuat layar menguning dan mempengaruhi kontras pada layar monitor ini. Jadi buat anak-anak yang sering merokok ini, kalau bisa layar monitornya atau PC atau laptopnya dijauhkan dari asap rokok karena itu dapat menyebabkan menguningnya layar monitor ini. Selanjutnya ialah perangkat output proyektor. Proyektor merupakan salah satu perangkat yang menghasilkan output berupa tampilan grafis, gambar, teks juga bisa, video grafis juga. Nah, fungsinya mirip dengan monitor tadi, hanya saja beda peruntukan dan beda cara kerjanya. Bentuk-bentuk proyektor. Nah, di sini Bapak tunjukkan, ini proyektor yang model baru ya. Yang ini yang model baru, yang ini juga model baru, yang ini yang model lama. Juga biasanya digunakan di bioskop-bioskop di Indonesia. Cara kerja proyektor ini tadi sudah Bapak bilang mirip dengan monitor, yaitu menghasilkan gambar, video grafis, visual. Hanya saja bedanya kalau proyektor itu ditembakkan langsung ke dinding atau ke layar untuk proyektor ya. Nah, proyektor ini biasanya itu menggunakan ini pasti sepaket dengan kabel HDMI atau kabel VGA yang dicolokkan ke komputer ataupun PC atau laptop. Selanjutnya cara perawatan proyektor. Yang pertama adalah dengan menggunakan masih sama seperti monitor tadi ya, tisu yang lembut ataupun kain yang halus. Nah, dibersihkan filter udara yang ada pada proyektor tersebut dari debu-debu yang menempel. Yang kedua, jangan matikan proyektor secara tiba-tiba. Ini sering kejadian kalau di kelas-kelas Bapak lihat, mematikan proyektor secara tiba-tiba atau mencabut colokannya. Nah, itu tidak boleh karena dia ada proses namanya mematikan secara shutdown-nya perlahan-lahan. Yang ketiga, gunakan kabel VGA atau HDMI yang berkualitas guna menghindari aus pada port VGA atau HDMI. Jadi gunakan yang berkualitas guna menghindari port aus pada laptop kita atau PC kita, juga pada port proyektor. Yang keempat, jangan terlalu sering mengatur titik fokus proyektor bila tidak diperlukan. Nah, di dalam proyektor itu tentunya ada lensa sama seperti kamera ini, ada titik fokusnya. Jika tidak diperlukan, jangan sering-sering diputar. Itu dapat merusak komponen lensa di dalamnya. Selanjutnya, perangkat output speaker dan headphone. Speaker ini berguna menyajikan perangkat keluaran suara ataupun audio. Headphone ataupun earphone ini sama halnya cara kerjanya dengan speaker. Hanya saja perbedaannya adalah kalau speaker itu untuk jangkauan yang luas, sedangkan kalau headphone itu untuk secara langsung ke telinga atau ke indera pendengaran. Cara perawatan speaker dan headphone yang baik dan benar. Yang pertama tentunya jauhkan dari tempat yang lembab ataupun dari air karena akan merusak komponen dalamnya. Yang kedua, jangan menyetel volume speaker atau headphone ini terlalu keras karena dapat merusak indera pendengaran dan juga dapat merusak speaker tersebut. Contohnya ini di gambar, bisa jadi sobek atau koyak speakernya. Yang ketiga, gulung kabel headphone atau headset juga dengan rapi agar tidak terlilit dan mudah putus. Ini biasanya kita sering lalai ya, headphone atau headset kita gulung-gulung, kita masukin tas, rupanya terguncang putus. Nah, itu perlu dihindari, gulunglah serapi mungkin. Yang keempat, untuk speaker woofer, jika tidak digunakan, cabut dari listrik karena dapat menyebabkan komponen di dalamnya atau spool kalau bahasa teknisnya itu korsleting. Selanjutnya, perangkat output printer. Printer ini berfungsi untuk mencetak dokumen, mengubah dokumen dari digital atau soft copy menjadi hard copy berbentuk cetak. Pada umumnya, printer mencetak teks atau gambar menggunakan tinta dengan media kertas. Ini sering kita temui ya. Mungkin kalau kita buat tugas, nah kita mencetaknya supaya jadi hard copy menggunakan printer.
Selanjutnya bentuk-bentuk printer. Yang pertama, yang paling ujung. Ini yang sering kita temui. Ada banyak merek, Canon, Epson, dan sebagainya. Nah, yang ini namanya Frontier. Ini untuk mencetak gambar di percetakan atau mencetak spanduk juga bisa. Selanjutnya ini printer thermal. Ini sistemnya menggunakan tintanya pita. Berbeda dengan printer Canon yang tadi menggunakan tinta cair, ini menggunakan tinta pita. Ini biasanya digunakan di kasir atau di minimarket. Selanjutnya cara perawatan printer yang baik dan benar. Yang pertama, gunakan printer secara rutin meskipun tidak digunakan. Nah, tidak diperlukan. Maaf. Jadi, kalau kita punya printer di rumah, itu sebaiknya sekali seminggu atau sekali 3 hari kita gunakan untuk ngeprint atau mencetak dokumen. Jangan sampai tidak digunakan, karena akan menyumbat selang atau tinta itu akan mengeras pada selang tersebut dan akhirnya buntu. Yang kedua, perlu diingat juga, jangan gunakan printer terlalu banyak untuk mencetak karena akan cepat rusak. Nah, jadi kalau printer ini dikhususkan untuk skala kecil, digunakan sewajarnya saja. Berbeda dengan printer-printer yang ada di percetakan, itu untuk skala besar, jadi tidak apa-apa, tidak masalah mencetak banyak. Kalau printer-printer ini, printer kantoran ini hanya untuk skala kecil. Jadi tidak boleh juga tidak digunakan dan tidak juga boleh terlalu sering digunakan. Selanjutnya, gunakan tinta sesuai dengan tipe dan printer dan jenis printer. Biasanya printer ini memiliki kode di setiap jenis tintanya. Jadi contohnya printer Canon. Jadi kita harus membeli tinta dengan merek dan tipe yang sama. Jangan kita beli printer merek lain. Maksudnya tinta merek lain, karena dia nanti hasilnya tidak sebagus, tidak semaksimal dengan yang sejenis mereknya. Yang keempat, lakukan deep clean pada head cartridge. Jika perlu, gantilah cartridge secara berkala sesuai dengan tipe dan merek printer. Nah, jadi di dalam software atau perangkat lunak kayak aplikasi Microsoft Word, itu ada namanya deep clean, fitur untuk membersihkan head cartridge. Sering-seringlah lakukan supaya kepala cartridge itu tidak buntu tinta dari printernya. Gunakan juga merek dan jenis printernya harus sama ya. Seperti Canon harus Canon. Dan serinya biasanya ada kodenya itu. Antara warna CMYK ya kalau tidak salah, dan warna black itu berbeda jenis kodenya. Nah, selanjutnya, apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi kali ini tentang perawatan perangkat komputer yang subbagiannya adalah output device atau perangkat keluaran. Kesimpulan yang pertama, perangkat output ini adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada pengguna atau usernya. Kita sebagai pengguna, kita yang merasakan output dari perangkat device ini. Yang kedua, beberapa contoh perangkat input antara lain monitor, proyektor, printer, speaker, headphone, plotter, dan sebagainya, seperti yang sudah Pak jelaskan tadi ya. Yang ketiga, perangkat output komputer relatif mudah digunakan karena barangnya itu terlihat nyata dan dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya perawatan output inilah yang paling mudah dilakukan daripada perangkat seperti pemrosesan, prosesor tadi, ataupun perangkat input. Karena dia barangnya itu nyata dan bisa kita bersihkan atau kita melakukan perawatan maintenance setiap hari. Kalau misalnya alat perangkat pemrosesan seperti prosesor, mungkin agak susah kita membongkar laptop atau komputer ya untuk mengganti pastanya. Nah, kalau ini kan memang jelas terlihat barangnya nyata. Mungkin itu dari materi dari Bapak yang sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi kuis ya. Di sini Bapak akan menampilkan beberapa kuis untuk menguji pemahaman dari anak-anak sekalian. Langsung saja kuis yang pertama ya. Kira-kira soalnya ini yang pertama.
Mari kita jawab sama-sama ya. Berikut ini adalah contoh perangkat output pada komputer, kecuali. Kira-kira yang jawabannya yang mana yang benar? Prosesor. Kita coba ya. Nah, ternyata benar. Sorry. Prosesor. Nah, kalau monitor benar atau salah? Ya, kalau monitor dia perangkat output. Selanjutnya, soal nomor 2. Yang dimaksud perangkat output adalah, coba Andrian, Bapak mau. Yang dimaksud dengan perangkat output adalah A, B, atau A, B, C, atau D. Atau teman-teman yang lain, Satria? Kita coba A ya. Ya, benar. Nah, perangkat output ini adalah perangkat yang menghasilkan keluaran grafis, video atau suara bagi komputer. Tadi sudah dijelaskan. Soal yang ketiga. Cara pemeliharaan perangkat output yang baik dan benar adalah, ayo yang bisa tunjuk tangan langsung. Desi, silakan. B, bisikan monitornya. Kita coba ya B. Oke, benar. Soal yang terakhir ya, soal nomor 4. Ini juga yang tahu silakan angkat tangannya. Yang termasuk perangkat output yang menghasilkan keluaran gambar grafis adalah Sakti. Ayo siapa? Ruby, silakan. Ya. Kita coba D. Ya, benar hasilnya. Oke. Berarti anak-anak sekalian sudah paham dengan materi yang Bapak jelaskan tadi, dan kiranya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari materi dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan selamat pagi.